Anaknya ini kabur dari rumah karena dia merasa nggak dianggap lagi, tapi tiba-tiba dia ketemu penculik yang jahat banget. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi kisah dimulai dari anak ini tuh selalu pingin main sama kakaknya, tapi kakaknya tuh selalu nggak bolehin dia dan bilang dia tuh main sendiri aja. Bahkan dia itu sering didorong dan diusir dari kamarnya. Kalau misalkan adiknya pingin main basket pun, kakaknya tuh bener-bener langsung marah-marah dan bilang kamu tuh nggak bisa main sama kita. Karena dia merasa nggak diinginkan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Nah, setelah dia pergi belum ada yang sadar sampai tiba-tiba teman dari kakaknya melihat ini. Dia kaget banget ketika melihat tulisan di kulkas selamat tinggal selamanya dari Sarah. Setelah mengetahui itu semua, dia langsung aduin ke kakaknya Sarah. Dan mereka langsung panik nyari adiknya. Tapi malah di sisi lain Sarah malah ketemu sama penculik yang jahat banget, yang mau memaksa dia untuk masuk ke dalam van-nya. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Setelah itu anak yang kabur ini akhirnya ditangkap oleh penculik yang jahat banget. Terus penjahat itu maksa anak itu masuk ke dalam van-nya dia yang berantakan banget. Setelah anak itu lihat, anaknya langsung nggak mau guys. Tapi penjahatnya berusaha meyakinkan dia untuk nganterin dia ke McD. Tapi setelah dia nolak terus, penjahatnya tuh maksa dia untuk masuk ke dalam van-nya. Dan setelah dia udah mau masuk guys, tiba-tiba datang kakaknya dan temennya yang datang ke situ. Dan bahkan dia langsung teriakin penjahat itu. Penjahatnya udah marah banget, tapi tiba-tiba adiknya nendang dia, yang bikin dia bener-bener gak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu kakaknya langsung ajak adiknya untuk pergi. Guys, seorang kakak selalu marah sama adiknya, bahkan meminta adiknya untuk pergi dari dunia ini. Ini akhirnya gak nyangka banget guys. Jadi awalnya kakak ini memang sering bikin TikTok sama temennya. Tapi tiba-tiba adiknya itu datang mau ikut-ikutan bikin TikTok. Namun pas adiknya lagi joget-joget, malah dia gak sengaja untuk menghancurkan TikTok itu. Di situ kakaknya marah banget karena adiknya tuh selalu ngikut-ngikutin dia, padahal dia tuh gak mau main sama sekali sama adiknya. Sampai tiba-tiba kakaknya itu kehilangan make upnya. Dan di sini kakaknya udah curiga kalau misalkan adiknya yang make make upnya. Dan pasti lihat bener aja adiknya yang make make upnya guys. Terus di sini dia benar-benar maki-maki adiknya dan bilang kalau adiknya itu hanya menyusahkan dia doang. Bahkan dia berharap kalau adiknya itu pergi dari dunia ini guys. Tapi tiba-tiba temannya yang bernama Eve kasih dia sesuatu yang bikin dia benar-benar kaget dan nangis banget. Jadi cewek ini selalu tidak menginginkan adiknya, bahkan minta adiknya itu untuk pergi dari dunia ini. Terus temennya sempat nasihatin dia, tapi dia bilang kamu gak punya adik sih, jadi kamu gak tahu rasanya itu kayak gimana. Tapi tiba-tiba temennya ngomong sesuatu yang bikin dia kaget banget. Dia bilang sebenarnya aku punya adik tapi kita terpisah. Jadi ceritanya dulu nih temennya juga sering banget berantem sama adiknya. Tapi suatu saat mereka mendapat kabar yang buruk banget kalau kedua orang tua mereka meninggal. Akhirnya mereka harus terpisah karena mereka itu diadopsi sama orang yang berbeda. Di situ mereka nyesel banget kenapa selama ini pas mereka bersama mereka nggak gunain waktu dengan baik. Nah akhirnya dia mendengar hal itu benar-benar sedih banget. Dan dia jadi merasa dia jahat banget. Abis ini dia langsung mau ngomong ke Rosa yang merupakan adiknya. Dia minta maaf atas perlakuan dia selama ini. Dan Rosa juga minta maaf kalau misalkan mengganggu dia. Bahkan mereka kerjasama berdua untuk membantu mencari adik dari temannya ini. Dan mereka mencoba untuk membuat TikTok. Dan ternyata TikTok ini viral. Dan mereka berhasil mempertemukan mereka. Anak kecil ini jahat banget, selalu menghina temennya yang autis. Tapi akhirnya kalian gak akan nyangka apa yang terjadi. Jadi anak ini tuh benar-benar selalu menghina temennya yang autis dan bilang kalau misalkan temennya itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan dia mau main basket dia juga nggak dibolehin karena dia itu dianggap cacat. Sampai pas dia lagi maki-maki anak ini, tiba-tiba gurunya dengar. Dan karena melihat semua perbuatannya, gurunya langsung menelpon ibunya untuk datang ke sekolah. Ibunya di sini datang dengan marah-marah banget dan kecewa sama anaknya. Dan yang bikin kaget, ibunya ngomong, kenapa kamu bisa berbuat itu sama adik kamu sendiri? Ternyata anak autis yang sering dia katain itu adalah adiknya sendiri guys. Ibunya bilang dia itu bukannya memiliki cacat, tapi dia hanyalah berbeda. Kamu harus kasih kesempatan dia untuk melakukan aktivitas yang sama kamu. Tadinya cowok itu nggak mau sama sekali, tapi akhirnya karena dia dipaksa sama ibunya dan akan dihukum, akhirnya dia terpaksa banget menuruti ibunya untuk tetap ngajak adiknya di setiap aktivitas. Tapi akhirnya bikin satu sekolah tuh shock. Akhirnya dia kesel banget karena ibunya membongkar kalau misalkan anak yang sering dia katain autis itu adalah adiknya sendiri. Tapi akhirnya ini satu sekolah kaget banget. Jadi karena disuruh oleh ibunya, dia harus melibatkan adiknya di setiap aktivitasnya. Bahkan lagi lomba matematika, akhirnya dia kasih kesempatan adiknya. Dan akhirnya adiknya bisa memenangkan tim ini dan menjawab pertanyaan dengan benar banget. Gak hanya itu aja, saat lagi bermain basket, adiknya juga dikasih kesempatan. Dan ini bikin satu kelasnya dia kaget banget. Karena adiknya bisa mencetak skor dengan baik banget. Di situ kakaknya sadar kalau misalkan adiknya itu bukan cacat, adiknya memang mempunyai kemampuan yang berbeda saja. Dan karena itu semua dia benar-benar minta maaf sama adiknya karena telah menghina dia selama ini. Link video aslinya di IG story aku @sherantoynet.
Ayah ini selalu menangis setiap hari karena setiap dia telepon anaknya tuh nggak pernah jawab sekalipun. Ini akhirnya sedih banget guys. Jadi awalnya ayah ini tuh memang sering banget telepon anaknya karena anaknya tuh jauh dari dia dan bekerja di luar sebagai seorang fotografer. Walaupun anaknya sesibuk apapun, dia selalu menyempatkan diri untuk telepon ayahnya. Nah, sampai akhirnya anaknya tuh berjanji bakal menemui ayahnya untuk datang ke rumah. Makanya ayahnya siap-siap kayak gini guys. Nah, pas anaknya udah selesai kerja, ayahnya udah nunggu dia di rumah, tapi anaknya mengalami kecelakaan. Ayahnya benar-benar gemetar banget pas tahu hal itu karena anaknya ternyata meninggal karena kecelakaan tersebut. Namun si ayah semenjak saat itu dia tetap telepon anaknya terus setiap hari, padahal nggak pernah ada jawaban sekalipun. Ternyata dia hanya mau mendengar suara anaknya di pesan suara teleponnya aja supaya dia merasa anaknya itu tetap hadir dalam hidup dia. Setiap jam 2 pagi selalu ada suara di balik pintu yang manggil-manggil dia dan ini akhirnya serem banget guys. Jadi ceritanya ada 2 orang cewek yang habis syuting film horor, tapi mereka itu dapat hotel yang berbeda dari kru lainnya. Namun hotel itu benar-benar serem banget, bahkan penjaganya juga serem. Dan pas ditanya, hotel itu benar-benar nggak punya tamu lain selain dia doang. Dan penjaga itu sama sekali nggak ngomong satu kata pun. Jadi cuman kayak gini-gini doang. Akhirnya karena udah capek juga mereka akhirnya beristirahat aja. Tapi tiba-tiba pas jam 2 pagi, temen dari cewek ini tuh udah tidur. Tapi dia mendengar suara di balik pintu itu yang manggil-manggil dia. Suaranya tuh kayak bukain aku pintu, aku kesakitan. Itu ngebuat ceweknya takut banget, tapi dia itu penasaran guys. Dia mulai datengin pintu itu dan mencari sumber dari suara itu karena dia benar-benar udah penasaran banget nih guys. Tapi tiba-tiba temennya bangun kayak gini dan ini serem banget. Terus di sini dia takut banget mau bukain pintu atau enggak sama suara yang ada di balik pintu itu. Nah akhirnya karena dia penasaran banget, dia coba tuh bukain pintunya. Namun tiba-tiba temennya bangun dalam keadaan yang aneh banget. Dan pas dia udah mau buka pintunya, temennya bilang jangan buka. Tapi ini temennya aneh banget dan suaranya adalah suara cowok. Namun di sisi lain juga bilang buka pintunya. Di situ dia bingung banget harus ikutin yang mana guys. Karena temennya kan juga udah berubah gitu. Tapi tiba-tiba saat dia nengok ke arah temennya itu masih tidur aja, nggak kayak tadi. Jadi dia berpikir apakah itu halusinasi dia doang. Dan akhirnya dia mengikuti kata hati dia untuk membuka pintu itu. Karena suara di dalam pintu itu benar-benar udah minta tolong untuk dibukakan sambil merintih kesakitan. Nah akhirnya dia mencoba untuk membuka pintu itu. Dan itu adalah kesalahan yang paling besar. Karena ternyata di balik pintu itu adalah roh jahat yang akan masuk ke kamarnya dia dan ngikutin dia terus.